bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai, dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja, berilah kesehatan yang cukup, dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Lagu pembuka Puji Syukur 334. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putra Yesus Kristus beserta saudara sekalian, Sekarang dan selama-lamanya. Selamat sore Bapak dan Ibu, saudara-saudari, segenap umat yang ada di rumah. Kita hari ini merayakan Ekaristi pada Pekan Biasa yang ke-25. Manusia sering mengukur kebaikan orang dengan tata ukuran dunia, bahkan menggunakan ukuran yang bersifat ekonomis. Namun Allah mengukur keberhasilan orang atas dasar kasih-Nya karena kepedulian dan kemurahan hati. Allah sungguh tidak mengenal batas. Ia selalu mencari siapa saja untuk masuk kerajaan-Nya. Bacaan Injil hari ini mengingatkan kita sebagai pengikut Kristus selayaknya meneladani sikap Allah dan tidak menganggap diri paling berjasa dan lebih berhak menuntut imbalan yang sesuai, karena paling berjasa dalam segala karya tiada lain adalah Allah sendiri. Mari saudara-saudari, kita persembahkan wujud-wujud kita mohon rahmat, belas kasihan dan kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau memperhatikan orang-orang yang membutuhkan bantuan-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau adalah Putra Allah yang datang ke dunia membawa keadilan. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau memperhatikan kami semua secara sama tanpa membeda-bedakan derajat, pangkat maupun kedudukan. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah, ajarilah kami untuk memahami jalan dan tata kebijaksanaan-Mu. Semoga kami yakin bahwa Engkau mencintai semua orang dari segala zaman dan menghendaki agar kami bersatu dalam cinta kasih dan mengenyahkan sikap iri hati, supaya kami juga dapat menjadi putra dan putrimu yang sejati. Bapa di surga, kami mohon juga rahmat-Mu, belas kasihan-Mu untuk keselamatan jiwa saudara-saudari kami, Bapak Benyamin Kolo, Ibu Lucia Eno, Antonius Bake, Luciana Ija, dan Stefanus Goa. Limpahkanlah belas kasihan, rahmat dan kemurahan pengampunan-Mu. Semoga saudara-saudari kami boleh bersatu dalam ketentraman dan damai, dan Engkau senantiasa memberikan juga penghiburan bagi segenap keluarga, supaya mereka juga tetap mengandalkan Dikau dan senantiasa melaksanakan kehendak-Mu dalam hidup setiap hari. Biarlah Engkau membimbing menyertai kami semua, agar kami boleh menjadi putra dan putri-Mu dalam rumah-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari saudara-saudara kita duduk, membuka hati mendengarkan sabda Allah. Sabda Allah dari kitab Yesaya. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Allah kita, maka Tuhan akan menghasihaninya, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpah. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah jalanku menjulang di atas jalanmu, dan rancanganku di atas rancanganmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan dan sangat terpuji, kebesarannya tidak terselami. Tuhan mendengarkan doa orang beriman. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang
Sabda Allah dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, dengan nyata Kristus dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Ini memang jauh lebih baik. Tetapi demi kamu, lebih berguna aku tinggal di dunia ini. Maka hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, Haleluya. Bukalah hati kami ya Tuhan, sehingga kami memperhatikan sabda putra-Mu. haleluya, haleluya, Tuhan sertamu. sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu sama seperti seorang pemilik kebun anggur yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah sepakat dengan para pekerja mengenai upah 1 dinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar lagi, dan dilihatnya ada orang-orang lain yang menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergilah juga kamu ke kebun anggurku, dan aku akan memberikan kepadamu yang pantas." Lalu mereka pergi. Kira-kira pukul 12 siang dan pukul 3 sore ia keluar lagi dan melakukan hal yang sama. Kira-kira pukul 5 sore ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapakah kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Jawab mereka, "Tidak ada orang yang mengupah kami." Kata orang itu, "Pergilah juga kamu ke kebun anggurku." Ketika hari sudah malam, berkatalah pemilik kebun anggur itu kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja dan bayarkanlah upah mereka, mulai dari yang masuk terakhir sampai kepada yang masuk pertama." Lalu datanglah mereka, mulai yang bekerja kira-kira pukul 5 sore, dan mereka masing-masing menerima 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk yang pertama. Mereka mengira akan mendapatkan upah lebih besar, tetapi mereka pun
menerima upah masing-masing 1 dinar juga. Ketika menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada pemilik kebun anggur itu, katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi pemilik kebun anggur itu menjawab seorang dari mereka, "Hai saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat 1 dinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang pertama, dan yang pertama menjadi yang terakhir." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak dan Ibu, saudara-saudari, ada satu kisah yang menarik tetapi sekaligus juga menyedihkan. Kisahnya begini. Ada seorang pengusaha besar, punya modal yang besar. Dia mengadakan satu perjalanan yang jauh. Dan dalam suatu kota, dia berjumpa dengan 2 orang juga wisatawan. Kemudian mereka berkenalan, bahkan mereka menjadi teman akrab, sahabat yang baik. Tetapi karena waktu, mereka mesti berpisah, harus kembali ke tempat masing-masing. Nah, sang pengusaha, pemilik modal yang banyak, itu mau memberikan kesan yang baik, yang terbaik bagi teman-temannya, sahabatnya yang baru dikenal itu. Dia mengatakan, saudara-saudaraku, sebelum kita berpisah, saya memberikan hadiah kepada Anda berdua. Hadiahnya demikian, mintalah apa saja, dan aku pasti memberikan kepadamu, apapun juga akan kuberikan kepadamu saat itu juga. Dan pada saat yang bersamaan, orang yang kedua mendapatkan itu 2 kali lipat dari apa yang diminta oleh orang yang pertama. Misalnya, dikatakan misalnya, kalau orang yang pertama meminta 1 motor atau mobil, maka orang yang kedua otomatis langsung mendapatkan juga 2 motor atau 2 mobil. Mendengar tawaran ini, betapa kedua orang itu senang sekali. Luar biasa tawaran yang sangat menjanjikan. Kebetulan kedua orang itu bernama, yang pertama bernama Rakus, yang kedua bernama iri hati. Nah, karena mereka ingin mendapatkan yang lebih banyak, mereka menunggu siapa yang lebih dulu meminta. Ternyata tidak ada yang mau meminta. Akhirnya mereka saling berpandangan. Rakus mengharapkan iri hati lebih dahulu meminta. Tetapi toh juga iri hati mengharapkan Rakus meminta lebih dahulu. Karena mereka saling menunggu dan mereka tidak melewatkan kesempatan yang indah, Rakus membentak dan mengancam iri hati. Dia katakan, mintalah sekarang, sebelum kita itu kehilangan kesempatan. Dan iri hati mengatakan, baiklah. Karena iri hati tidak mau sang Rakus mendapatkan lebih banyak, maka apa yang diminta? Dia mengatakan, saya minta saat ini juga 1 mata saya buta.
dan pada saat itu matanya buta. Maka otomatis orang yang kedua matanya buta dua-dua. Kan tidak mendapatkan apa-apa kecuali kerugian. Ini suatu cerita, ini satu kisah bahwa kerakusan dan keiri hatian tidak mendatangkan apa-apa yang baik dalam hidup kita, malah sebaliknya mendatangkan masalah, problem dalam kehidupan ini. Dan itulah yang terjadi dalam masyarakat yang seringkali kita amati atau kita saksikan, bahkan kita alami. Orang yang rakus ingin memiliki segala-galanya, dan orang yang iri hati juga tidak tenang, tidak damai, dan tidak bahagia melihat orang lain sukses. Dia ingin lebih daripada itu, tetapi kadang tidak berbuat apa-apa, hanya iri hati saja. Itulah yang terjadi dalam bacaan Injil hari ini. Bagaimana Yesus bersikap terhadap para pekerja yang ia panggil untuk bekerja di kebun anggurnya. Dikatakan dalam perikop Injil hari ini ada masalah yang digambarkan oleh sang penulis Injil, Matius. Di sana sang penulis Injil mau menyampaikan dua hal yang penting. Pertama, bahwa Allah selalu bersikap adil. Dan karena Allah bersikap adil, maka keadilan Allah menunjukkan kemurahan hatinya. Mengapa? Karena di sana ya, kita lihat dikatakan pemilik kebun anggur ini itu mempunyai anggur yang luas. Dan kini sudah tiba itu musim panen. Dia ingin supaya anggurnya itu dikerjakan dan dipanen supaya jangan ada yang itu rusak atau busuk. Tetapi para pekerja tidak cukup, maka dikatakan pagi-pagi buta dia sudah pergi mencari para pekerja. Dia mendapatkan orang-orang di pinggir jalan, orang-orang di pasar, hanya itu menganggur. Dan dia katakan, saudara-saudari, mengapakah kalian menganggur? Pergilah bekerja di kebun anggurku, dan aku akan memberikan upah yang sepantasnya bagimu. Upah yang pantas pada zaman itu, 1 hari kerja sama dengan 1 dinar. Dan mereka pergi karena mereka senang, ya dapat upah. Dan 1 dinar itu pada masa itu cukup untuk mereka hidup di tengah keluarga dan cukup untuk kebutuhan setiap hari. Cukup. Dan dikatakan pada jam 9 pagi dia keluar lagi. Jam 12 siang dia keluar lagi dan mencari para penganggur untuk pergi bekerja di kebun anggurnya. Mereka sepakat 1 hari kerja atau hari itu juga diberikan 1 dinar. Dan dikatakan pada jam 3 sore, bahkan jam 5 sore, dia keluar lagi dan menemukan orang-orang yang masih ada di pasar menganggur. Dia katakan, pergilah bekerja. Daripada kamu menganggur, bekerjalah di kebun anggurku. Aku akan memberikan kepadamu 1 dinar. Mereka pergi kerja. Nah, ketika jam 6 sore mereka berhenti karena wajib hukumnya orang berhenti pada jam 6 sore untuk bekerja. Berhenti kerja. Dan karena itu sang pemilik kebun anggur memanggil mandor-mandornya. Panggillah semua orang itu. Aku akan membayarkan upah mereka karena mereka sudah bekerja. Tetapi panggillah mereka yang lebih terakhir masuk. Mulai dari yang terakhir sampai yang pertama. Nah, ketika orang-orang yang terakhir datang, yang masuk jam 5 sore hanya bekerja 1 jam, masuk, tuan kebun anggur itu memberikan upah 1 dinar. Dilihat oleh yang lain, didengar oleh yang lain, mereka berpikir, oh pastilah kita dapat upah lebih banyak karena kita kerja dari pagi. 12 jam, dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore, 12 jam. Pasti banyak dong. Tetapi kenyataannya mereka tetap mendapatkan upah 1 dinar. Nah, karena sikap iri hatinya, orang-orang ini menjadi problem, masalah. Bermasalah. Ini pesan yang kedua. Allah menunjukkan bahwa keadilannya bukan berarti dia berat sebelah atau memihak. Allah melakukan kebenaran karena mereka sudah sepakat 1 hari 1 dinar.
1 dinar itu cukup banyak untuk mereka. Untuk saat ini itu bisa sampai 100.000 atau 150.000, cukup untuk 1 hari upah kerja. Banyak sekali itu. Tetapi mereka masalah, mereka protes, bagaimana mungkin kami sepanjang hari kerja dari pagi, siang, sore dan malam ini di panas terik matahari, dan Tuhan hanya mengupah kami 1 dinar. Dan pemilik tanah itu, kebun anggur itu mengatakan, saudara, aku kan sudah bertindak adil. Bukankah aku membayar sesuai dengan kesepakatan kita? Tidak ada sesuatu yang saya langgar. Pergi dan ambil upahmu. Aku mau memberikan apa saja yang kukehendaki bagi siapapun juga. Jadi keadilan Tuhan menunjukkan juga sekaligus kemurahan Tuhan kepada manusia yang membutuhkannya. Setiap orang membutuhkan rezeki dalam hidup, tetapi Allah tahu kebutuhan kita, dan kita tidak bisa protes karena Allah memberikan apa yang terbaik untuk setiap orang dan setiap keluarga. Walaupun kadang-kadang kita merasa wah ini belum cukup. Dan karena itu kita mendengarkan juga dalam bacaan pertama, pikiranku bukanlah pikiranmu, rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanku bukanlah jalanmu. Kadang-kadang pikiran kita ini kita mau samakan dengan pikiran Tuhan. Kadang-kadang apa yang kita bayangkan, apa yang kita rencanakan ini rancangan kita pikirkan itu sama dengan rencana Tuhan. Tidak. Tuhan punya rencana yang lain. Bahkan rencana Tuhan jauh lebih baik daripada rancangan kita. Maka karena itu saudara-saudari, dalam bacaan Injil hari ini, 2 hal yang mau disampaikan, bahwa Allah selalu bersikap adil yang menunjukkan kemurahan hatinya. Dan yang kedua, sikap iri hati menunjukkan sikap orang yang rakus, ingin memiliki segala-galanya, ingin lebih banyak daripada orang lain. Dan itu selalu menimbulkan problem, baik dalam diri kita sendiri maupun juga dalam keluarga dan juga dalam masyarakat. Mengapa terjadi percekcokan, perkelahian? Karena orang iri, orang rakus, ingin memiliki segala-galanya, dan karena tidak sanggup memiliki segala-galanya, maka kadang-kadang bertindak kasar, keras, dan juga korupsi. Itulah semua akibat daripada sikap iri dan rakus. Maka mari saudara-saudari kita mohon, semoga kita selalu tahu bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan berikan kita syukuri, sehingga menjadi berkat bagi hidup kita, dan kita sungguh-sungguh bahagia dalam hidup ini karena selalu bersyukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan. Amin. Kita berdiri meneguhkan iman kita, mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Mari saudara-saudariku kita sampaikan doa-doa permohonan kita. Kita menjawab setiap seruan kita dengan jawaban, Tuhan, dekatlah pada semua orang yang berseru kepadamu. Tuhan, dekatlah pada semua orang yang berseru kepadamu. Bagi gereja umat Allah, ya Bapa, semoga kami tidak memandang rendah saudara-saudari kami yang lemah dan menakut-nakuti mereka yang dengan bersikap angkuh, melainkan kami bersikap ramah dan penuh perhatian bagi mereka. Marilah berdoa. Tuhan, dekatlah pada semua orang yang berseru kepadamu. Bagi para pewarta Injil dan pengkhotbah, ya Bapa, semoga para pewarta Injil dan pengkhotbah mewartakan Injil Yesus Kristus dengan tekun dan berani, dan semoga Bapa membalas usaha mereka. Marilah berdoa. Tuhan, dekatlah pada semua orang yang berseru kepadamu.
bagi saudara-saudari kita yang tunakarya. Ya Bapa, semoga saudara-saudari kami yang tunakarya segera mendapat pekerjaan, dan bagi anak-anak muda yang tidak bersekolah, semoga mendapat bimbingan yang berguna untuk masa depan mereka. Marilah berdoa. Tuhan, dekatlah pada semua orang yang berseru kepadamu. Bagi kita semua yang hadir di sini, ya Bapa, semoga kami mengabdi kepada Tuhan dan saling melayani tanpa mengharapkan penghargaan atau balas jasa, melainkan terdorong oleh kemurahan hati yang tulus. Marilah berdoa. Tuhan, dekatlah pada semua orang yang berseru kepadamu. Tuhan Allah kami, walaupun kami mengabdi kepadamu dengan sebaik-baiknya, kami tetap hanyalah hamba yang tak berguna, sebab Engkau tidak berhutang apa-apa kepada kami. Namun kami tahu bahwa Engkau dekat dengan kami, serta memenuhi kami dengan segala anugerah yang baik. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi persiapan persembahan. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahan kita diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, terimalah persembahan yang kami unjukkan berkat kemurahan belas kasihan-Mu. Semoga kami menerima juga rahmat kemurahan-Mu, karena kami selalu bersyukur atas segala kebaikan dan cinta-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita pakai doa syukur agung 5. Doa syukur agung 5. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur
kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Allah yang kudus, bahwa kami selalu bersyukur kepadamu karena Engkau ingin membahagiakan kami. Tak henti-hentinya Engkau menawarkan pengampunan kepada manusia dan mengundang orang berdosa untuk menyerahkan diri kepada kerahiman-Mu. Meskipun berulang kali manusia membangkang, Engkau tidak membatalkan perjanjian-Mu. Bahkan Engkau mengikat perjanjian yang baru dan kekal dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami. Dalam Dia Engkau kini menganugerahkan kepada kami saat keselamatan yang penuh rahmat. Engkau mengajak kami merenungkan tingkah laku sehari-hari, menyesali kekurangan dan kelalaian kami, dan berpaling kembali kepadamu. Engkau mendorong kami supaya membuka hati kepada Roh Kudus dan melayani semua orang. Maka penuh rasa kagum dan syukur, kami menggabungkan diri untuk mengagumi kuasa cinta-Mu dan untuk mewartakan kemegahan karya keselamatan-Mu dengan kidung segenap penghuni surga sambil berseru, Kudus, kudus, Kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang Dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Doa syukur agung 5. Sungguh kuduslah Engkau ya Allah, sejak awal mula Engkau berusaha agar manusia menjadi kudus seperti Engkau sendiri kudus adanya. Kami mohon pandanglah persembahan umat-Mu ini dan curahkanlah kuasa Roh-Mu atasnya, agar persembahan ini menjadi tubuh dan darah Yesus Kristus. Dialah Putra-Mu yang terkasih dan dalam Dia Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Meskipun dulu kami tersesat dan tidak mampu mendekati Engkau, Engkau mengasihi kami dengan kasih yang tak terhingga. Yesus Putra-Mu satu-satunya manusia yang benar tidak menolak dipaku pada kayu salib untuk kami. Tetapi sebelum tangannya terentang antara langit dan bumi, Ia merayakan perjamuan Paskah bersama murid-muridnya sebagai tanda perjanjian-Mu yang tak terhapuskan. Sementara makan bersama, Ia mengambil roti, mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Yesus menyadari bahwa Ia mesti mendamaikan segala-galanya dengan darahnya yang tertumpah di kayu salib. Maka sesudah perjamuan Ia mengambil piala yang berisi air anggur. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu menyerahkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Agunglah misteri iman kita. Engkau sudah Tuhan, sekarang Kau hidup. Sang Juru Selamat,
Allah yang setia dan berbelas kasih, sambil mengenangkan Yesus Kristus Putramu, kurban Paskah dan jaminan damai kami merayakan wafat dan kebangkitannya dari antara orang mati, dan sambil menantikan kedatangannya yang membahagiakan, kami persembahkan kepadamu kurban yang memulihkan hubungan kami dengan Dikau. Ya Bapa yang Maha Murah, pandanglah dengan penuh kasih sayang semua orang yang Engkau ikut sertakan dalam kurban Kristus ini. Semoga karena kekuatan Roh Kudus semua yang ambil bagian dari roti dan piala yang satu ini dihimpun menjadi satu tubuh dalam Kristus dan dijauhkan dari setiap perpecahan. Sudilah menjaga kami agar senantiasa satu sejiwa dengan Bapa Suci Paus Fransiskus dan Bapa Uskup kami Yohanes. Bantulah kami bersama-sama menyiapkan datangnya kerajaan-Mu, sampai kami sendiri sebagai orang kudus di tengah para kudus menghadap Engkau di tahta surgawi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, para rasul serta semua orang kudus yang berbahagia, dan berkumpul kembali dengan semua saudara yang sudah mendahului kami. Mereka kami serahkan kepada belas kasihan-Mu. Pada saat yang membahagiakan itu sebagai manusia baru yang Kau bebaskan dari dosa, dengan penuh sukacita kami akan melambungkan pujian syukur Kristus yang hidup selama-lamanya. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus jangan perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama roh-Mu. Anak domba Allah, Dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. saudara-saudariku, lihatlah, inilah Tuhan Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang untuk datang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, Tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. sembuh.
Mari kita sama-sama mendoakan doa perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami, agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentausa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama, agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami kini dan selamanya. Santa Maria, Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef, pelindung gereja, doakanlah kami. Malaikat agung Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rokus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Demianus, doakanlah kami. Santa Dipna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena Putra-Mu telah menunjukkan kepada kami keadilan dan cinta kasih yang sejati. Semoga dengan rahmat sakramen Ekaristi ini, kami dimampukan untuk bersama-sama mewujudkan keadilan dan kedamaian serta cinta kasih dalam hidup sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga saudaraku sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putera, dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin.